Selatan, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, mau menemui salah satu wirausahawan. Apa usahanya? Mari kita datangi orang. Nah, Sobat Firma, Kang Dadan sekarang lagi bersama Pak Indira. Assalamualaikum Pak Indira. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Baik, baik Kang Dadan. Gimana kabarnya Kang Dadan? Baik, alhamdulillah senang sekali nih Pak Indira nih bisa ketemu langsung nih dengan Pak Indira. Saya tahunya beliau ini Mami Leker ya, makanya bingung saya panggilnya Bapak apa Abang? Panggil aja Abang. Abang ya. Oke, saya usianya lebih tua kali ya. Nggak muda lagi kan? Panggil aja Indira. Oh Pak Indira, Bang Indira. Bang Indira ya. Ya, Oke Bang, Abang ini kan katanya memiliki usaha nih selain tukang apa review ya biasanya kan video-videoin itu apa produk-produk orang lain nih. Pak Indra juga punya produk sendiri. Apa sih Pak produknya? Ya, saya punya usaha nasi kuning asik 46 ya. Saya udah dari tahun 2017. Awal 2017 tuh sejak saya resign pamit baik-baik dari kantor yang lama, itu saya sama istri jualan nasi. Emang sebelumnya sebelum 2017 Pak Indra ini apa nih? Saya kan 2017 itu saya dulu praktisi periklanan. Jadi saya banyak garap promosi-promosi brand-brand besar gitu, produk-produk untuk kalangan kelas menengah, baik untuk individu maupun untuk corporate gitu. Jadi saya banyak mengerjakan promosi-promosi untuk perusahaan swasta maupun kementerian. 2017 keluar dari pekerjaan ya? Dari pekerjaan. Nah, itu bisa mutusin seperti itu kan berat Pak. Itu pertimbangannya mesti matang Pak. Itu gimana Pak bisa seperti itu? Iya betul nih. Saya dulu sebenarnya sebelum sampai keluar itu saya udah 4 tahun udah ada rencana mau keluar gitu. Tapi mungkin karena dari pihak istri untuk terus menyemangati untuk terus bertahan gitu ya. Sampai hingga akhirnya ya udah saya putuskan aja saya sendiri gitu, maksudnya dengan tegas saya berhenti, pamit baik-baik, saya mau usaha gitu. Saya pengen mencoba hal yang baru. Itu pertimbangannya apa nasi kuning? Kan ada tuh banyak kuliner itu banyak tuh. Istri kan ini ya pandai memasak gitu dan hobi masak gitu. Nah dari situ sebenarnya dia berangkat sih dari istri saya ya untuk inisiatif gitu buka usaha nasi kuning. Mungkin karena ngeliat saya resign kan, mungkin berarti mau bantu mengembangkan berarti ya? Panik atau gimana saya nggak tahu ya. Jadi saya yang kebetulan basicnya adalah periklanan, jadi saya membantunya di situ gitu, membantunya untuk mempromosikan nasi kuning. Karena saya lebih suka membangun brand ya. Karena dengan membangun brand itu membuat orang menjadi tahu, dan terus ditambah lagi kalau mereka percaya sama kita gitu, itu kedepannya akan lebih mudah gitu kita untuk menawarkan produk kita gitu ya. Basicnya udah ada menguasai promosi ya, media promosi berarti. Iya sedikit karena kebetulan background saya pendidikannya juga komunikasi. Istri sendiri sih yang mendahului untuk jualan nasi kuning ya, inisiatif sendiri gitu. Hanya saya membackup aja dari sisi promosi gitu. Jadi saya juga terlibat penuh, hanya saya nggak masak aja. Asik itu terinspirasi dari apa nih? Apa kan ada tuh ada lagunya Ayu Ting Ting tuh yang Asik. Itu bukan inspirasinya kaitannya. Kan orang-orang Depok juga sama. Jadi kalau Asik itu sebenarnya ada nasi haknya kuning, ada nasi kuning, berarti singkatan Asik nasi kuning ya? Ada nasi kuning. Bisa jadi makan nasi kuning asik. Nah, menyenangkan. Bahasa gaulnya gitu. Kebetulan saya pernah ke Manado ya. Saya pernah ke Ternate, dan setiap 2 kota itu saya cobain gitu. Itu nasi kuningnya beda-beda. Hanya saya belum ke Banjar aja ya. Banjar juga ada nasi kuning. Jadi baru 2 kota, Manado sama Ternate saya pernah cobain. Jadi kalau di Manado atau di Ternate itu di Indonesia bagian timur itu lebih lauknya ke ikan gitu. Ikan ditambahin kayak potongan-potongan kentang gitu. Udah gitu aja, simple, sederhana gitu. Dan itu waktunya bisa panjang gitu, dari pagi sampai malam. Nah kalau di kita nih di Jawa khususnya itu mungkin karena banyak kali ya pemainnya, ada somai, ada menu-menu lainnya, pilihannya banyak. Jadi nasi kuning ini
lebih banyak bertahan di pagi hari gitu. Jadi pemain pagi. Nah, untuk nasi kuning asik sendiri, ini kelebihannya apa Pak? Dibanding yang lain. Nasi kuning asik itu pertama nasinya bulan ya, nasinya bulan, tempe oreknya juga punya ciri khas sendiri, dan semua dibikin fresh gitu. Jadi artinya masaknya pagi-pagi, jam 4 dadakan, jam 4 subuh, terus dijualnya jam 6 pagi sampai jam 10. Itu aja buat sih. sarapan ya? Buat sarapan, jadi kita pemain sarapan. Buat sarapan berarti pagi itu biasanya yang beli targetnya apa Pak? Targetnya sebelum masa pandemi sih biasanya keluarga ya yang mau sarapan ya, terutama bisa dari anak kecil, dewasa, orang tua gitu ya, keluarga lah ya. Keluarga itu untuk yang offline-nya ya. Tapi kalau yang untuk online ya itu saya kan banyak penjualan dari Instagram. Itu saya mentargetkan ibu-ibu muda gitu, yang punya anak kecil untuk ulang tahun, selamatan rumah baru, terus berbagi dengan tetangga atau dengan anak yatim. Nah, itu biasanya ibu-ibu muda itu banyak tuh. Varian nasi kuning asik sendiri apa aja Pak? Nah, varian nasi kuning itu kalau misalkan di yang GoFood ya, GoFood di GrabFood itu, saya boleh nyebut nama itu ya? Gak apa-apa. Terus kemudian itu ada Mika Bento ya, kemasan bento gitu. Kemasan bento dengan berbagai varian gitu. Harga dari 20, 16 sampai 25. Terus tapi kalau misalkan untuk di Instagram kami beberapa varian seperti tumpeng mini dan tumpeng tanpa dengan berbagai ukuran juga itu. Jadi ada tumpeng mini harga 31, ada juga yang harga 26. Pernah nggak Pak nih misalkan ada order yang spesial nih dari kementerian apa, dari perusahaan apa gitu? Oh iya, untuk nasi kuning sendiri. Pernah tuh saya beberapa kali dulu kalau sebelum pandemi ya, itu justru orderan tuh banyak dari kantor-kantor gitu. Misalkan mungkin kan ada salah satu direkturnya ulang tahun atau ulang tahun perusahaan itu sendiri. Saya pernah dapat orderan dari anak perusahaan Telkom itu 300 pack tumpeng mini. Itu kan saya harus pakai mobil box yang besar gitu kan, supaya sampai tempat tuh benar-benar aman, selamat juga gitu ininya, bentuknya, ukurannya seperti apa gitu. Itu beberapa kali. Terus dari HNI pernah dapat. Jadi kalau sebelum pandemi itu kantor-kantor tuh banyak melakukan orderan itu pakai tumpeng mini itu atau tumpeng sampah gitu. Tapi setelah pandemi ya kantor kan membatasi orang juga gitu ya, sehingga drop benar itu. Ya. Ada karyawan nggak Pak yang Bandung? Saya karyawan tuh ada ya, yang karyawan inti sebenarnya cuma ada satu ya, istri gitu ya. Terus ditambah beberapa freelance gitu kan, karena kebanyakan kan kalau misalkan ada orderan banyak kita manggil tenaga freelance. Jadi kurang lebih freelance-nya sendiri ada 3. Terus karyawannya ya saya sendiri atau sama istri gitu. Jadi owner merangkap karyawan. Masih Nganterin juga Pak? Iya, Nganterin juga enggak? Dulu sering saya nganterin. Tapi sekarang saya ada trik baru nih. Apa tuh? Jadi saya mendingan ongkos saya balik, saya kasihkan ke drivernya, dan drivernya seneng gitu Jadi mereka jadi seperti karyawan kita gitu. Dan itu ada beberapa driver yang langganan saya gitu. Jadi saya tinggal telepon, oh iya siapa gitu. Jadi saya kasih uang tips lebih. Jadi mereka jadi bagian tim kita gitu. Dan itu malah bisa dipastikan gitu. Nah kalau nasi kuning ini kan khas nih Pak biasanya Pak. Kan nasi uduk, nasi kuning itu ada karakter tersendiri nih. Kayak nasi liwet. Nah, nasi kuning sendiri. Kadang gua punya nasi liwet ya. Nasi liwet Kang Dadan. Jadi promosi ini. Iya. Tapi nanti Pak itu Pak, kita kan di sini jadi bos. Pak nih untuk nasi kuning sendiri bumbu-bumbunya gimana? Nah kalau nasi kuning nasi Vietnam itu bumbunya itu warna kuningnya itu dapat dari kunyit asli alami ya, maksudnya kita beli dari petani kayak gitu, terus kunyit asli gitu alami, jadi tidak
menggunakan bahan pewarna gitu. Jadi cuma trik kuningnya itu bisa dapat, itu rahasia kita. Oke. Kelebihan saya sudah bersertifikat halal. Nah, Dan itu saya sudah mendapatkan nomornya gitu, terdaftar gitu. terjamin lah kehalalannya ya. Waktu itu dibantu sama DKUM ya, kita alhamdulillah dapat dukungan dari pemerintah Kota Depok gitu ya. Kebetulan saya waktu itu ikut beberapa kali pelatihan dan itu kita dapat sertifikat halal dari DKUM. Terus untuk melihat kondisi saat ini Pak, kan pandemi ini bukan cuman ya kita sebagai pelaku usaha lah gitu kan ya, rasa gimana ya, terpukul sekali ya Pak ya. Oh jelas. Nah ini untuk minimal kita bertahan lah, udah alhamdulillah. Nah untuk nasi kuning asik sendiri bisa bertahan seperti ini, mungkin ada trik-trik tersendiri Pak. Ini gimana nih cara pemasaran? Iya. Kebetulan 2017 saya sudah main di online gitu. Pas di awal saya strategikan saya main di online gitu. Dan alhamdulillahnya itu ketika pandemi itu saya sudah mempunyai pelanggan-pelanggan loyal yang memang ada di GoFood dan di GrabFood gitu. Jadi mereka sudah terbiasa di online, belanjanya di online. Jadi alhamdulillah pengaruhnya sedikit gitu loh untuk penjualan. Tapi kalau untuk offline jujur sepi. Jarang ada pembeli di outlet gitu. Jadi di outlet saya walaupun mejanya banyak, itu sebenarnya meja kebutuhan untuk kayak catering pesanan aja itu. Ini Pak ya, untuk saat ini kan lagi masa pandemi begini kan. Mungkin untuk para pengusaha, bukan cuma kita pengusaha kecil, pengusaha besar pun kan terpukul ibaratnya ya. Nah kita bertahan aja udah alhamdulillah gitu ya Pak ya. Mungkin hanya dirubah jalurnya aja gitu. Tadinya mungkin jalur offline, sekarang jadi jalur online. Tapi intinya kita harus terus berkolaborasi. Jadi kalau dengan berkolaborasi kan kita banyak dibantu teman. Karena kalau kita perusahaan UMKM gini ya inilah ya modalnya kecil gitu. Jadi kalau si A punya keahlian menjual, si B punya keahlian memasak gitu. Kalau berkolaborasi kan akan jadi lebih ringan gitu. Betul. Tambah lebih bersinergi berarti ya Pak ya. Sinergi gitu kayak misalkan saya dibantu sama Wirma gitu kan. Orang lain kan jadi tahu saya gitu. Karena kondisinya lagi sulit juga gitu. Tapi yang lain taunya Mamin Leker. Sekarang tahu nih, ternyata yang punya nasi kuning asik itu ya ini orangnya sama. Saya punya semangat yang sama dengan Wirma. Kita membantu teman-teman lah ya. Kita tahu lah kondisi teman-teman sedang mengalami kesulitan karena pandemi. Berarti semangatnya mesti di 2 kali lipat ya Pak, mesti diberi. Iya Pak. Kang Dadan juga di tengah masa pandemi ternyata mampu launching produknya Pak. Kita udah panjang lebar juga nih ngobrol-ngobrol. Makasih banyak nih. Sama-sama. Terima kunjungannya ke sini. Sama-sama. Mudah-mudahan usaha Pak Indira ini, nasi kuning asik ini ke depan lebih baik lagi, lebih laris lah, lebih sukses lagi ya. Amin. Harapan kita semua mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Terima kasih untuk Ibu Wirma, dan semua. Terima kasih. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum